Nabi SAW pernah diuji pada 1 tahun dengan ujian yang sangat berat sekali. Kematian istrinya Khadijah bintu Khuwailid yang menyisakan kesedihan dalam dadanya. Disusul kematian pamannya Abu Talib. Walaupun dia mati kafir, tapi banyak menolong dakwah Nabi SAW. Sehingga tahun kedua orang yang sangat dicintai Nabi SAW saat meninggal keduanya, tahun itu pun disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Maka Nabi SAW mulai banyak penentangan, ancaman, bahkan upaya pembunuhan dari para pembesar Quraisy dan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Nabi SAW harus mencari areal baru untuk berdakwah. Berangkatlah Nabi SAW ke Taif. Bukannya penduduk Taif kemudian menerima dakwah Nabi SAW. Justru perlakuan orang Taif kurang lebih dengan perlakuan orang-orang Mekah. Melempari Nabi SAW sampai Rasul harus lari sejauh 1 mil. Dan Nabi SAW luka-luka. Maka tepat 1 tahun sebelum hijrah Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguatkan hati Rasul dengan diberikan mukjizat besar berupa peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW yang banyak dicatat oleh para sahabat Nabi SAW yang sampai kepada kita. Bahkan para ulama mengatakan, saking banyaknya sumber dan peristiwa Isra Mi'raj yang dinukilkan para sahabat Nabi SAW, sampai jumlah para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Isra Mi'raj itu sampai 26 sahabat lebih. Di antaranya Anas bin Malik, Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah, Hudzaifah bin Yaman, dan sederetan para sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan peristiwa itu. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa. Tidak ada satupun manusia di dunia yang melakukan safar, melakukan rihlah sehebat yang dilakukan Nabi SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Bagaimana tidak waktu yang sangat singkat, mampu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Bukan sampai di sini saja, tapi sampai ke Sidratul Muntaha. Dan pada malam yang sama, Rasul kembali ke Mekah dan ke tempat kediamannya. Ketika Nabi SAW sedang tertidur di rumah Ummu Hani, ada yang mengatakan di Hijr, datang Jibril alaihi salatu wassalam membawa buruk, kendaraan para nabi. Kemudian bersamanya 2 malaikat yang membelah dada Nabi SAW kedua kalinya. Setelah di masa kecil Nabi SAW pernah dibelah dadanya ketika di rumah Halimah As-Sa'diyah. Maka ini pembelahan kedua dada Nabi SAW ketika permulaan perjalanan Isra dan Mi'raj. Nabi akan diperlihatkan kekuasaan Allah di langit dan tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang hatinya bersih, karena Nabi akan masuk kepada alam para malaikat. Kemudian Nabi SAW pun naik di atas buruk. Ketika buruk hendak ditunggangi Nabi SAW, tiba-tiba buruk bergerak dan tidak mau ditunggangi Rasul. Tiba-tiba Jibril mengatakan kepada buruk, ya buruk, wallahi demi Allah, tidak ada manusia yang lebih mulia yang menunggangi di atas tungganganmu melebihi Muhammad SAW. Maka tiba-tiba buruk pun terdiam sehingga Nabi SAW bisa naik di atas buruk. Kemudian buruk melesat sejauh mata memandang sekali langkah. Sebelum kemudian sampai di Baitul Maqdis, maka Jibril kemudian membawa Nabi SAW pertama ke Madinah. Kemudian diceritakan oleh Jibril bahwa ini adalah tempat hijrah dirimu 1 tahun setelahnya. Kemudian setelah itu Nabi SAW dibawa kepada Tur Saina atau Bukit Tur Saina, tempat di mana Musa alaihi salatu wasallam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi SAW mampir di Baitul Lahmin atau Bethlehem, tempat di mana Isa bin Maryam dilahirkan, dan Nabi SAW sholat di situ. Kemudian baru Nabi SAW melanjutkan perjalanan sampai di Baitul Maqdis. Dari sini Nabi SAW kemudian mengikat buraq di sebuah tembok yang hari ini orang-orang Yahudi menjadikan tembok itu menjadi tembok ratapan, tempat menangis mereka. Disitulah tambatan buraq sebelum Nabi SAW masuk ke Masjidil Aqsa. Ketika Nabi SAW masuk ke Masjidil Aqsa, dilihatnya para nabi sudah berkumpul di Masjidil Aqsa dan siap untuk diimami Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika mengimami para nabi dan rasul, maka sepakat bahwa dia adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Dia pemimpin para nabi dan rasul, bahkan pemimpin orang-orang yang mula-mula dan orang yang terakhir mati. Itulah Nabi SAW. Setelah Nabi SAW melaksanakan salat, maka Nabi SAW sebelum naik ke langit
dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW disodorkan 2 minuman, 1 khamar dan 1 air susu. Maka Nabi SAW memilih air susu dan tidak memilih khamar. Padahal ketika itu khamar belum diharamkan. Tapi Nabi SAW tetap memilih susu dibandingkan khamar. Maka Jibril mengatakan, sungguh engkau diberikan petunjuk mengikuti fitrahmu, dan umatmu juga akan mendapatkan petunjuk itu. Setelah itu Nabi SAW kemudian dihantar Jibril naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha. Ketika sampai di langit pertama, maka Jibril kemudian mengetuk pintu langit pertama. Kemudian dikatakan, malaikat penjaga pintu langit pertama mengatakan, man, siapa kamu? Maka Jibril mengatakan, ana Jibril, saya adalah Jibril. Wa man ma'aka, dan siapa yang bersamamu? Maka Jibril mengatakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat penjaga langit mengatakan, awa qad uhiya ilaihi. Apakah sudah ada perintah bahwa dia boleh naik ke langit? Maka Jibril mengatakan, ya, sudah dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penjaga langit mengatakan, sebaik-baik orang yang datang adalah orang ini, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah dia berjumpa dengan Adam alaihi salatu wassalam. Maka kemudian dikatakan oleh Jibril, ya Muhammad, hadza abuk, ini bapakmu Adam. Fasallim alaihi, ucapkan salam kepadanya. Maka Nabi SAW datang kepada Adam dan mengatakan, assalamu alaikum. Maka Adam menjawab, waalaikumsalam, marhaban bibni salih wa nabiyyan salih. Selamat datang anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Maka kemudian dia melihat Adam alaihi salatu wassalam. Apabila memandang ke arah kanan tersenyum, dan apabila memandang ke arah kiri dia menangis. Kemudian dikatakan kepada Jibril, kenapa Adam berbuat seperti itu? Maka Jibril menjelaskan, karena Adam apabila melihat ke kanan, dia melihat anak turunannya, mereka masuk surga. Tapi ketika dia melihat ke kiri, dia menangis karena ada juga sebagian anak keturunannya masuk neraka. Maka kemudian Nabi SAW naik ke langit kedua. Kemudian ditanya oleh penjaga langit kedua dan mengatakan, man, siapa anda? Jibril mengatakan, ana Jibril. Wa man ma'aka, siapa bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awa qad uhiya ilaih, sudahkah diwahyukan kepadanya dia boleh naik ke langit? Kata Jibril, ya. Fa ni'mal maji'ija. Akhirnya kemudian Nabi SAW dan Jibril naik ke langit kedua. Disitulah Nabi SAW di langit kedua berjumpa dengan 2 nabi. Pertama Yahya ibn Zakaria dan juga Isa bin Maryam alaihi wassalam. Kemudian keduanya menyambut Nabi SAW, marhaban bi akhin saleh wa nabiyyin saleh. Selamat datang saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian naik ke langit ketiga. Di situ berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yusuf pun mengatakan, marhaban bi akhin saleh wa nabiyyin saleh. Selamat datang saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Naik lagi ke langit keempat, berjumpa dengan Idris. Idris pun berbicara sama, marhaban bi akhin saleh wa nabiyyin saleh. Naik ke langit keempat, berjumpa dengan Harun. Kelima berjumpa dengan Harun. Harun pun mengucapkan hal yang sama. Naik ke langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sampai naik ke langit ketujuh, berjumpa dengan Ibrahim. Dan dialah satu-satunya Nabi yang mirip wajah dan fisiknya dengan Nabi SAW. Kata Ibrahim, marhaban bibnin saleh wa nabiyyin saleh. Selamat datang anakku yang saleh dan Nabi yang saleh. Kemudian Nabi SAW naik sampai akhirnya sampai di sebuah tempat yang Jibril tidak sanggup untuk sampai ke tempat itu. Tempat itu disebut Sidratil Muntaha. Nabi SAW diberikan kemuliaan. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul sebelum Nabi SAW yang sampai di Sidratil Muntaha. Dari situ kemudian Nabi SAW diperintahkan sebuah ibadah yang sangat agung berupa solat 50 waktu. Setelah itu Nabi SAW kemudian turun berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam di langit yang ke-6. Kata Musa, ya Muhammad, apa yang diperintahkan Rabbmu kepada? Maka Rasul mengatakan, khamsuna salatan. Allah memerintahkan kepadaku dan untuk disampaikan kepada umatku 50 waktu salat. Kata Musa alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, umatmu tidak akan sanggup. Umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakan 50 kali solat dalam setiap waktu. Karena umat sebelummu sudah kucoba, mereka tidak sanggup. Dan aku sudah berusaha juga memerintahkan Bani Israel dengan ibadah yang seberat itu, mereka tidak sanggup juga. Apalagi umatmu yang lemah. Sebaiknya kau ke langit lagi, minta keringanan kepada Allah, at-takhfif. Akhirnya Rasul naik ke langit. Kemudian Allah memberikan keringanan 5 waktu menjadi 45.
Kemudian Musa mengarahkan kembali untuk minta keringanan menjadi 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai kepada 5 waktu. Musa pun masih ingin bahwa Rasul itu meminta keringanan 5 waktu itu. Tapi Rasul mengatakan fastahyaitu rabbi, aku sudah malu dengan Rabbku. Maka 5 waktu itu sama dengan 50 waktu. Jadi 1 kali sholat sama dengan 10 kali sholat. Maka Nabi SAW kemudian setelah itu turun. Nabi SAW bingung. Dia menyendiri bagaimana apa yang harus diceritakan kepada manusia tentang peristiwa yang aneh ini. Tentu mereka akan mengejekku. Tentu mereka akan mentertawakan aku. Rupanya di tengah-tengah sedang gundah gulana itulah datang Abu Jahal. Kemudian Rasul menceritakan kepada Abu Jahal peristiwa semalam. Kata Abu Jahal, ya Muhammad, bagaimana kalau kukumpulkan manusia? Kau bicara di hadapan manusia itu. Ceritakan apa yang kau ceritakan kepada aku. Tapi maksudnya Abu Jahal supaya manusia mengejek Rasul. Maka Abu Jahal mengumpulkan manusia. Kemudian menghadirkan Rasul. Kata Abu Jahal, ya Muhammad, ceritakan apa yang kau ceritakan kepadaku akan peristiwa semalam. Maka Rasul menceritakan bagaimana perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Semua orang mentertawakan kisah itu. Bahkan sebagian orang yang sudah masuk Islam murtad karena merasa aneh dan ajaib. Peristiwa apa ini? Ketika itu Abu Bakar tidak hadir. Datanglah orang-orang kepada Abu Bakar, maksudnya orang-orang Quraisy, untuk memberitahu kegilaan Muhammad menurut mereka. Tapi Abu Bakar justru menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Kalau seandainya ada cerita dari lisan Rasul yang lebih mustahil daripada Isra dan Mi'raj, maka aku orang yang pertama membenarkannya. Dari situlah disematkan kalimat As-Siddiq di belakang kata-kata Abu Bakar. Karena dia orang yang membenarkan di saat manusia mendustakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu.